Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal ulangan online atau soal ujian online dengan Google Form. Untuk pertama, teman-teman masuk ke Google Form, bisa lewat Google saja biar gampang. Teman-teman ketikkan Google Form. Oke. Kemudian pilih yang ada tulisan Google Formnya. Kemudian pilih yang Google Formulir. Sebelumnya teman-teman harus siapkan akun email Gmail. Oke, seperti ini. Ini saya sudah otomatis login karena sudah saya setting login otomatis sebelumnya. Oke, ini di tampilan untuk home dari Google Form. Untuk membuat soal ulangan online, teman-teman pilih tanda plus di sini yang tulisannya blank, ini artinya kertas kosong. Oke, kita pilih. Oke, ini sudah masuk di halaman untuk pembuatan soal ulangan online. Oke, pertama di atas ini kita bisa membuat atau mengisikan judul besar dari ulangan online kita. Misalnya kita buat di sini ulangan akhir tahun misalnya 2020. Oke, ulangan akhir tahun 2020. Kemudian untuk form description boleh kita isi misalnya dengan nama sekolah kita. Oke, misal saja. Oke, selanjutnya di bawahnya ini adalah isian untuk identitas diri. Bisa kita isikan misalnya identitas diri yang pertama, misalnya kita minta nama. Oke, selanjutnya kita atur bentuk jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Kalau nama, otomatis pilihan jawabannya adalah berbentuk jawaban pendek atau short answer. Oke, nanti di sini ada pilihannya paragraf, multiple choice, text box, dan kemudian drop down. Oke, itu nanti bisa kita gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, untuk nama tentu kita pilih yang short answer atau jawaban pendek. Oke, selanjutnya kita atur ini yang require ini kita geser ke kanan supaya diaktif. Ini gunanya untuk memberikan catatan bahwa pertanyaan ini adalah wajib untuk diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa lanjut ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya kita tambah pertanyaan dengan mengklik tanda tambah di sebelah kanan yang ini, teman-teman. Oke, ini untuk pertanyaan kedua, misalnya kita meminta siswa untuk mengisikan NISN atau nomor induk siswa nasional. Kemudian untuk jawabannya masih berupa short answer atau jawaban pendek. Kemudian untuk pertanyaan yang di bawahnya ini respon validation has been added. Ini maksudnya ketika NISN itu ada tetapannya, tetapi untuk NISN itu tentu masing-masing siswa memiliki nomor yang berbeda. Jadi ini tidak kita perlukan, maka kita hilangkan saja, teman-teman, dengan mengklik tanda silang ini. Oke, kemudian kita geser tanda require-nya ke kanan lagi. Nanti akan muncul tanda bintang seperti yang di nama tadi, artinya wajib diisi untuk bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita tambah misalnya lagi pertanyaan selanjutnya untuk identitas adalah kelas. Oke, untuk kelas bisa kita buat, kita variasikan jawabannya berupa multiple choice. Multiple choice misalnya ada kita pilih kelas 1, 2, 3. Coba kita coba, teman-teman. Oke, di sini akan ada option 1, kemudian nanti akan kita tambah lagi. Misalnya kita buat option 1-nya itu adalah kelas 7. Kemudian option 2 kelas 8, kemudian option 3-nya kelas 9. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi para siswanya nanti bisa memilih salah satu dari kelas yang sudah disediakan, jadi mereka tidak mengetik manual. Oke, atau bisa juga teman-teman nanti pilih yang drop down, artinya ini tersembunyi. Diklik tanda segitiga ke bawah maka akan turun pilihan kelasnya, jadi tidak tampak langsung seperti ini. Mana yang teman-teman sukai saja dan mana yang lebih menarik. Oke, misalkan kita buat seperti ini saja yang berupa multiple choice. Kemudian ini kita geser lagi, artinya harus wajib diisi untuk bisa lanjut. Oke, untuk identitas kita cukupkan saja 3 pertanyaan. Selanjutnya kita masuk untuk pembuatan soal ulangan online-nya. Oke, cara membuatnya, teman-teman, harus kita buat lembar baru ini untuk identitas tadi.
Untuk membuat soal kita harus pisahkan dari identitas yang ini dengan cara mengklik tanda yang paling bawah yang ada tulisan add sectionnya. Oke, ini kita klik untuk menambah lembar baru. Oke, ini dia teman-teman. Kemudian kita masukkan judul. Kalau memang kita mau buat judul, misalnya kita buat perintah soal misalnya. Misalkan kita buat jawaban, kita pilihlah salah satu jawaban, itu pilihan jawaban yang dianggap paling benar. Oke, ini contoh saja teman-teman. Jadi ini bisa diisi dengan instruksi. Oke. Selanjutnya untuk description itu berupa opsional atau pilihan, mau diisi boleh atau enggak juga tidak masalah. Selanjutnya kita masuk untuk pembuatan soal, yaitu dengan mengklik tanda tambah lagi add question. Oke, di sini sudah mulai kita mengisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ujikan ke siswa. Oke, untuk pertanyaan pertama kita ambil dari misalnya kita ambil saja soal contoh untuk mata pelajaran IPA yang sudah saya siapkan sebelumnya. Misalnya contoh pertanyaan yang pertama kita ambil, itu dengan cara mengcopy seperti biasa. Kita blok dulu pertanyaannya, kemudian kita copy atau Ctrl C, masuk lagi ke Google Form, kemudian di sini kita pastikan. Oke, untuk angka satunya bisa kita hilangkan, gunanya nanti agar kita bisa mengacak urutan dari pertanyaan, sehingga setiap peserta ujian akan mendapatkan urutan soal yang berbeda-beda. Jadi kita tidak pakai nomor di dalam soal, nanti nomornya akan otomatis datang saja atau acak masuk ke setiap siswa. Oke, itu gunanya teman-teman. Kemudian untuk pilihan jawaban kita masuk lagi ke soal tadi. Kemudian untuk yang soal ini karena numberingnya tidak aktif teman-teman, maka harus kita kopikan satu persatu. Kalau seandainya numberingnya aktif seperti ini bisa kita copy keseluruhan. Tapi kebetulan ini tidak aktif, maka otomatis kita sedikit bekerja untuk mengkopinya satu persatu. Oke, untuk opsi pilihannya kita hilangkan saja, kita biarkan sistem yang membuatnya. Oke, itu dia teman-teman, udah ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Kemudian di sini otomatis harus multiple choice karena pilihan jawabannya ada 4. Selanjutnya kalau kita menginginkan soal kita harus berurutan dikerjakan, maka ini kita aktifkan. Artinya peserta ujian tidak bisa lanjut sebelum menyelesaikan soal yang ini. Jadi harus wajib diisi dulu baru bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ini artinya kalau kita aktifkan. Oke, boleh diaktifkan, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Oke, kalau misalnya pilihan jawabannya ada yang salah, misalnya kita bisa hilangkan dengan mengklik tanda remove atau tanda silang ini. Atau misalnya ada jawaban yang butuh gambar, ini bisa kita sisipkan gambar dengan mengklik tanda image yang ini. Oke, nanti akan masuk ke browse, ke penyimpanan file. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita tambah dengan mengklik tanda tambah yang sebelah kanan yang tadi. Oke, masuk lagi ke soal nomor 2. Kita coba ambil yang ini ya, nomor 2. Kita copy soalnya, kemudian paste atau paste ke sini, hilangkan nomornya. Selanjutnya opsi pilihan. Oke, karena ini numberingnya aktif, maka akan lebih gampang kita mengkopinya, bisa kita copy keseluruhan. Tetapi tadi karena kita tidak membutuhkan huruf opsinya, maka kita hilangkan dulu di sini dengan klik tanda numberingnya. Oke, kita hilangkan, kemudian kita copy semuanya, kemudian kita paste, dan otomatis ABCD nya sudah masuk
sekaligus, jadi tidak perlu satu-satu kita copy lagi. Oke, kemudian kita hidupkan ini. Oke, untuk nomor 2. Selanjutnya kita coba tambah lagi soal selanjutnya, yaitu nomor 3 yang ada gambarnya. Oke, kita cari yang ada gambarnya. Oke, ini. Oke, ini ada gambar untuk gambar soal. Oke, pertama kita copy dulu kalimat soalnya. Seperti biasa kita paste, hapus nomornya. Kemudian untuk menyisipkan gambar tadi, di sini ada tanda image untuk menyisipkan gambar di soal. Oke, kita klik. Oke, kemudian untuk soal tadi yang ini yang ada di soal bisa kita simpan langsung karena dia bentuknya image. Kita simpan langsung, save as picture. Oke, tentukan letak posisi di mana mau kita letakkan. Ya, untuk contoh kita taruh di desktop saja dulu. Kita buat namanya sirup. Oke, save. Oke, tadi kita browse lagi, cari di desktop, kemudian cari gambar sirup tadi. Oke, ini ya, kita open, tunggu sebentar. Oke, ini dia teman-teman, sudah masuk di soal, di bawah soal posisinya. Kemudian bisa kita tarik untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kalimatnya bisa kita ganti. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita buat di sini gambar di bawah. Oke. Karena di sini tidak berfungsi enter, maka kita harus pandai-pandai untuk membuat jarak antara setiap kalimatnya, karena dia tidak bisa di enter, hanya semuanya satu baris teman-teman. Oke, kemudian untuk opsi pilihan kita ambil lagi dari soal tadi. Ini tidak hidup juga numberingnya, kita copy satu persatu. Oke, hilangkan huruf opsinya. Oke, udah selesai. Oke, kemudian ini kita aktifkan. Artinya kita tidak bisa lanjut sebelum soal ini diselesaikan. Oke, sampai di situ sudah selesai 3 soal. Kita coba lihat variasi soal lain ada lagi enggak. Ini dia teman-teman, yang untuk soal nomor 16. Ini ada gambar tetapi dia tidak berupa image. Artinya tidak image guys. Secara keseluruhan seperti ini kan gampang. Ada tinggal save as picture, tetapi ini ada masalah karena gambarnya itu melekat di soal. Artinya dia terpisah satu-satu dan tidak bisa kita copy atau tidak bisa kita simpan otomatis seperti tadi. Caranya gimana teman-teman? Untuk mengatasi ini tentu kita harus coba cara lain. Gimana caranya supaya tetap ini bisa kita pakai? Oke, kalau saya pribadi saya akali dengan cara men-screenshotnya. Kita screenshot. Oke, kita coba ambil dulu soalnya, kita jadikan nomor 4. Oke, copy. Oke, kita tambah soal, copy, hilangkan nomor. Kita space skip. Ya, selanjutnya kita ambil gambar ini dengan cara ini, kita hilangkan dulu sebentar. Kita screenshot dengan menekan Fn alternatif print screen di keyboard. Kemudian kita ambil pin. Oke, sudah ada di sini. Kemudian baru kita crop. Kita select dulu. Oke, sudah select baru crop. Oke, sudah dapat gambarnya berupa format image atau PNG. Kemudian kita simpan, save as, kemudian taruh di desktop saja untuk gampangnya kita mencari.
Ini tadi bandul, kita buat namanya bandul. Ganti formatnya menjadi JPEG, boleh juga. Kita simpan. Oke. Sudah kita dapatkan gambar bandul ini berupa format JPEG. Kalau ini masih satu-satunya, ini bisa digeser. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi ke soal kita dengan mengklik tanda gambar. Kita browse, kita ambil gambar yang tadi. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia gambarnya teman-teman. Jadi sudah bisa kita sisipkan dalam bentuk format JPEG. Kemudian kita masukkan lagi objeknya. Ini juga harus di copy satu-satu. Susah teman-teman, kita copy saja satu persatu. Oke, kita buat require. Sudah selesai sampai nomor 4. Kita cukupkan 4 soal saja. Sekarang kita coba untuk membuat scoringnya atau membuat nilai dari setiap soal. Kalau dia 4 soal, berarti untuk mendapatkan nilai maksimum 100, maka satu soal itu nilainya adalah 25. Sesuaikan saja dengan jumlah soal teman-teman. Misalnya kalau soalnya 50, untuk mendapatkan nilai maksimum 100, maka otomatis satu soal nilainya adalah 2. Atau misalnya kalau soalnya 25, maka satu soal itu nilainya 4, seperti itu. Untuk membuat skor masing-masing soal, maka teman-teman pilih tanda gear yang ini, yang di atas. Kemudian teman-teman pilih quiz. Maka kemudian selanjutnya geser yang make this a quiz. Selanjutnya untuk release grade itu maksudnya apakah nilainya otomatis langsung keluar setelah si peserta menyelesaikan ujian. Jika kita ingin menampilkan nilai otomatis langsung setelah si peserta menekan tombol selesai, maka kita pilih immediately after each submission. Atau kalau kita tidak ingin nilainya otomatis langsung keluar, maka pilih later after manual review. Oke, itu nanti berarti tidak otomatis langsung keluar. Oke, kemudian responden can see ini untuk pengaturan apa saja yang bisa dilihat oleh si peserta ujian. Misalnya miss question, ini gunanya untuk melihat soal mana saja yang belum dikerjakan. Correct answer, ini untuk melihat jawaban yang benar. Setelah selesai ulangan, maka akan keluar nanti jawaban yang benar dari pertanyaan yang dijawab salah. Ini kita hilangkan saja teman-teman, karena nanti bisa digunakan untuk teman-temannya yang belum mengerjakan. This question kita hilangkan saja, karena tadi sudah di checklist require-nya yang mengharuskan jawab dulu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Point value itu boleh kita tampilkan ini untuk nilai setiap dari pertanyaan. Oke, tapi di sini kita hilangkan saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kemudian kita atur nilai masing-masingnya. Kita klik di sini di bagian soal. Di sini ada keluar answer key. Oke, jadi kita sekaligus mengatur pembobotan atau skor dan juga mengatur kunci jawaban. Oke, untuk nomor 1 misalnya kita buat kunci jawabannya tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Artinya semakin kecil bidang tekan suatu benda, maka tekanannya adalah semakin jawabannya adalah semakin besar. Oke, ini bukan jurusan saya sebenarnya teman-teman. Oke, kita tetapkan kuncinya adalah B. Kemudian untuk poinnya atau skornya kita buat tadi, karena soalnya 4 buah, maka nilai satu butir soal itu adalah 25 poin, supaya nanti maksimalnya adalah 100. Oke, kemudian kita klik done. Oke, untuk nomor 1 udah. Nah, nomor 2 kita buat kunci jawabannya.
Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah, oke, ini saya sudah mulai ragu jawabannya yang mana. Oke, misalkan saja teman-teman saya tidak tahu persis jawabannya, apalagi kita misalkan pilihan jawabannya adalah B misalnya. Oke, kita klik dulu answer key, kemudian pilih salah satunya, misalnya ambil jawaban B, kemudian isikan poinnya lagi seperti tadi, buat 25, kemudian dan. Nomor 3 lagi, ini juga saya tidak tahu persis lagi jawabannya teman-teman karena hitung-hitungan. Kita buat kunci jawabannya lagi, klik di sini. Kita misalkan jawabannya adalah A. Kemudian isi skor lagi 25. Kemudian klik dan. Nomor terakhir, nomor 4, klik di sini. Kemudian klik answer key. Pilih misalnya yang D, ya saja teman-teman. Kemudian isikan skornya 25. Selanjutnya klik dan. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah selesai teman-teman untuk soal ulangan online kita. Kita lihat seperti apa tampilannya. Oke, di identitas ini ada email address otomatis keluar tadi, boleh kita tampilkan atau mau kita sembunyikan juga bisa dengan change setting, atau dari sini juga bisa. Oke, kita ambil dari sini, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita membutuhkan alamat email para peserta ujian, ini kita checklist, atau kalau kita tidak butuh maka hilangkan saja checklistnya. Oke, kemudian untuk pengaturan lain, require sign in. Oke, ini pembatasan login atau masuk ke pengerjaan soal. Kalau misalnya satu peserta hanya boleh login 1 kali, artinya dia tidak bisa keluar masuk dengan bebas, maka kita batasi hanya bisa login 1 kali. Oke, kemudian responden can, ini para peserta ini aksesnya itu apakah bisa mengedit setelah mengumpul. Ini kita checklist, otomatis kita harusnya tidak memberikan checklist supaya tidak bisa diedit. See summary chart and text respondents, ini untuk ringkasan dari, kalau kita beri tanda checklist maka peserta bisa melihat bagian dari pencapaian mereka dalam mengerjakan soal. Oke, ini tidak usah kita tampilkan saja, cukup yang ini kita batasi tidak boleh login lebih dari 1 kali. Kemudian untuk presentation, di sini kita bisa mengatur apakah kita akan memperlihatkan progresnya. Misalnya penyelesaian soal sudah selesai 2 dari 4 soal, akan keluar di sini kalau kita beri tanda checklist, maka si peserta bisa melihat sudah berapa soal yang dikerjakannya. Boleh di checklist, boleh tidak, terserah saja. Kemudian untuk mengacak soal seperti yang saya sebutkan tadi, agar soal yang diterima oleh setiap peserta ujian itu berbeda-beda nomornya atau urutannya, maka ini kita beri tanda checklist. Oke, seperti itu. Kemudian untuk confirmation message, ini adalah pesan ketika si peserta mengklik tombol selesai setelah selesai mengerjakan semua soal, maka kita buat di sini misalnya jawabanmu sudah terekam, terima kasih. Misalnya ini kalimat untuk penutup setelah si peserta mengklik tanda selesai, jawabanmu sudah terekam, terima kasih. Kemudian quizzes tadi, ini yang sudah kita atur tadi untuk memunculkan kunci jawaban dan penskoran. Oke, udah teman-teman, kita tekan tombol save. Oke, jadi email tadi udah hilang karena kita tidak memberikan tanda checklist, karena kita tidak butuh alamat email dari peserta ujian. Oke, ini kira-kira teman-teman tampilan dari soal ulangan online yang baru saja kita buat. Di atas ada nama untuk identitas, NISN, kelas, ini pilihan multiple choice 789, bisa dipilih peserta nanti dengan mengklik tanda baletnya atau lingkarannya. Oke, untuk identitas tadi ada yang tertinggal. Kalau misalnya teman-teman akan memasukkan password atau kode akses agar tidak semua orang bisa masuk ke soal ulangan ini, maka kita batasi dengan memasukkan password atau token. Caranya kita tambah di identitas ini teman-teman. Kita klik dulu salah satunya,
di bagian bawah saja, setelah pilihan kelas kita tambah. Oke, kita masukkan password. Kita tadi lupa teman-teman. Oke, password atau token itu terserah bahasanya apa. Kemudian kita buat tetap jawabannya berupa short answer, tetapi di sini kita pilih bentukannya teks, ini contain. Kemudian ini harus kita masukkan custom error text. Ini adalah pesan ketika password yang dimasukkan oleh peserta ujian salah. Tentu di sini kita isi dulu apa passwordnya. Misalnya kita buat passwordnya adalah, kita buat misalnya new normal. Kita buat passwordnya new normal. Oke, kemudian custom error textnya kita buat password Anda salah. Oke, jadi ketika peserta memasukkan password yang salah, maka kalimat peringatan ini akan keluar, password Anda salah. Kemudian kita geser atau kita aktifkan require-nya supaya bagian ini harus wajib diisi. Oke, seperti itu. Oke, kita kemudian masuk ke soal. Ini perintah tadi yang kita masukkan di atas. Baru masuk ke soal, pilihannya ada 4 dan ada tanda bintang. Ini artinya harus diisi dulu sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tanda wajib. Kemudian ini tadi yang ada gambarnya. Ini juga. Oke, itu dia teman-teman. Sekarang kita percantik tampilannya supaya lebih terkesan profesional dan menarik, yaitu dengan menambahkan tema dengan masuk ke menu yang gambar cat yang ini teman-teman. Oke, kita klik. Oke, di sini ada pilihan banner di atas supaya lebih menarik. Kita klik. Ada yang sudah disediakan, atau boleh juga kita masukkan yang menguploadnya atau mengambil dari yang sudah ada disiapkan oleh Google Form sendiri. Kalau tadi soalnya IPA, kita cocokkan saja atau kita cari yang agak sesuai. Oke, kita ambil yang gambar-gambar lab ini. Oke, kita insert. Oke, di sini tadi boleh kita tambahkan teman-teman nama mata pelajarannya, misalnya ilmu pengetahuan alam. Baru di baris kedua SMP Negeri 1 Morapawan. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian untuk temanya, warna temanya boleh bisa diganti-ganti. Misalnya ini bawaannya warna pink, mau diganti misalnya warna lain, kita bisa tambahkan misalnya agak hijau misalnya. Oke, kita ambil yang hijau, kemudian add. Oke, jadi sudah berubah temanya. Kemudian untuk warna latar ini bisa juga kita ganti dengan pilihan warna yang sini, misalnya agak putih atau agak gelap, ya terserah saja teman-teman. Kemudian untuk font basic atau tulisan yang akan ditampilkan di sini boleh kita ganti-ganti misalnya dengan ini. Tapi cari yang gampang dipahami. Oke, itu dia teman-teman untuk mengatur tema seperti ini udah. Oke, di sini kita bisa lihat total poinnya adalah 100. Untuk mengecek apakah ada yang tertinggal, kita untuk mengisikan skornya. Kalau sudah 100 berarti sudah pas dan semuanya sudah mendapat skor. Selanjutnya kita akan membagikan link dari Google Form yang baru saja kita buat untuk dapat diakses oleh para calon peserta ujian. Tentu kita harus punya link. Oke, cara mendapatkan linknya teman-teman ambil send. Oke, untuk linknya di sini ya teman-teman. Oke, ambil yang tanda ini dan inilah dia linknya. Oke, kalau ingin kita pendekkan, kita beri checklist di Sultan URL. Oke, ini dia link yang akan kita bagikan ke para peserta ujian nanti. Kita ambil copy dan bisa kita kopikan kemana saja. Balik lagi ke bagian tadi, yaitu kita coba untuk mengerjakannya dengan email yang lain. Oke, saya akan masuk dengan email lain. Kemudian kita kopikan alamat atau link URL yang tadi. Oke, kita masuk. Oke,
Ini dia contohnya misalnya teman-teman. Oke, ini tanda progresnya. Kita coba isi dulu. Passwordnya di atas tampil, kita masukkan new normal tadi. Kemudian namanya kita masukkan nama saya saja. Kemudian kelasnya kita ambil misalnya kelas 7. Kemudian ISN nya 1 2 3 4. Kemudian kita next. Oke, sekarang sudah masuk ke pertanyaan, berarti tadi sudah benar semua, makanya kita bisa lanjut. Oke, selanjutnya kita coba isi saja. Nomor 1 kita ambil B, kemudian yang kedua kita pilih A, kita pilih acak saja teman-teman. Kemudian yang 3C, yang keempat misalnya kita pilih D. Oke, ini progresnya udah halaman 2 dari 2, artinya tidak ada lagi halaman selanjutnya. Kemudian kita submit. Submit artinya kita kirim jawabannya. Oke, ini dia kalimat penutup yang kita sudah setting tadi. Jawabanmu sudah terekam, terima kasih. Oke, jawabannya sudah terekam. Maka kita masuk lagi ke sini ke Google Form tadi, dan sudah masuk satu respons. Oke, kita klik untuk melihat responnya. Oke, di sini bisa kita lihat detail dari pengerjaan yang dilakukan oleh responden. Untuk mendownload hasil pengerjaannya itu kita bisa ambil dari sini teman-teman, klik tanda titik 3, kemudian download respon. Oke, maka akan terdownload dalam bentuk RAR. Kita coba lihat. Oke, ini dia. Kemudian kita ekstrak saja di sini untuk melihatnya. Oke, ini dia teman-teman, anti telepon. Oke, kita coba buka bentukannya seperti apa. Oke, bentuknya seperti ini, formatnya adalah Excel. Oke, cara membersihkan supaya gampang dimengerti kode-kode ini teman-teman, sorot yang kolom pertama dengan menempatkan kursor di bagian atas atau di kotak A sampai berubah tandanya menjadi panah ke bawah, kemudian diklik. Selanjutnya teman-teman klik menu data dan ambil text to column, kemudian pilih delimited, selanjutnya pilih next. Kemudian untuk pemisahnya ambil koma, karena di sini dia menggunakan koma sebagai pemisah. Kemudian teman-teman next, selanjutnya finish. Oke, dia akan berubah menjadi lebih teratur. Kemudian untuk memudahkannya kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan, misalnya ini, dengan klik delete. Oke, yang kita butuhkan tentu hanya nama, total skor. Kalau yang ini adalah analisis soal per soal, mungkin tidak begitu dibutuhkan. Oke, kalau kita misalnya kita hanya butuh nama dan total skor, maka kita ambil yang dua ini saja. Yang lainnya kita hapus dengan cara kembali kita tempatkan kursor di bagian atas atau di judul kolomnya ABCD nya ini. Kemudian kita klik tahan dan geser sampai ke ujung mana yang akan kita hapus. Oke, sampai sini misalnya. Kemudian kita klik kanan dan delete. Oke, hilang semua, tinggal yang dua ini saja. Oke, ini terbalik sepertinya teman-teman, harusnya nama dulu baru total skor. Maka kita pindahkan ini dengan kliknya, kemudian kita cut, pindahkan ke C, kemudian kita paste. Oke, pindah. Kemudian yang ini kita hapus yang kosong ini supaya bergeser ke samping. Oke, sudah pindah. Kemudian kita geser supaya lebih leluasa melihatnya. Oke, tadi satu orang, itu nama saya sendiri saya masukkan. Oke, untuk total skornya adalah 50 dari 100, artinya jumlah betulnya adalah separuh soal atau 2 soal dari 4 soal. Oke, itu dia teman-teman. Jadi ini dia nilai yang didapatkan oleh responden 1 tadi yang saya contohkan. Oke, seperti itu teman-teman cara mengambil hasil dari ulangan online yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti itu teman-teman kira-kira cara membuat ujian online atau ulangan online dengan Google Form dan mengambil hasil dari pengerjaan para peserta ujian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.